Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari. Dengan Puspita. Ya, Bu. Ayo silakan masuk. Ada dengan siapa ini? Saya dengan teman-teman saya, Bu. Oh, silakan duduk. Ayo silakan. Aduh, rajin. Ayo silakan masuk deh, ayo silakan duduk dulu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, ceria, Allahu Akbar. Alhamdulillah, luar biasa sekali ya. Nah, sebelum kegiatan kita dimulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Oke, teman-teman sekalian, hari ini kita akan mengikuti kegiatan konseling kelompok ya. Saya akan tanyakan dulu, kira-kira di antara kalian ini sudah ada yang pernah ikut kegiatan konseling kelompok? Belum ada. Belum ada ya? Oke, saya jelaskan dulu ya kegiatan konseling kelompok itu seperti apa ya. Nah, kegiatan konseling kelompok itu adalah suatu kegiatan yang diberikan kepada konseli untuk membantu menyelesaikan masalahnya ya. Itu di dalam kelompok seperti ini, itu dinamika kelompok seperti ini ya. Jadi menyelesaikan masalah yang dihadapi siswa baik di sekolah, baik di rumah maupun di masyarakat ya. Jadi semua anggota kelompok ini sebentar nanti bisa mengungkapkan masalahnya sesuai dengan yang dihadapi ya. Semua harus bisa mengungkapkan masalahnya ya. Oke. Jadi terlebih dahulu ada hal penting yang saya harus sampaikan dulu agar kalian mengetahui bahwa di kegiatan ini ada aturannya ya. Ada aturannya, yaitu kalian harus bisa menjaga asas rahasia. Asas rahasia itu kalian ketika bisa mengungkapkan masalah nanti, kalian tidak bisa menceritakan iya, jadi akan masalahnya sesuai dengan yang dihadapi ya. Kemudian kita akan menyelesaikan masalahnya siapa yang terlebih dahulu ya. Siapa yang terlebih dahulu diatasi ya. Kemudian di dalam kegiatan ini ada aturannya. Aturannya kita harus menjaga asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan ini ketika kalian akan mengungkapkan masalahnya sebentar, itu tidak bisa diceritakan kepada orang lain yang di luar dari kelompok ini ya. Cukup hanya kita yang bisa mengetahui ya. Jadi apakah dalam menjaga kerahasiaan ini, apakah kalian sanggup? Sanggup. Oke, terima kasih. Kalian sudah sanggup menerima. Jadi untuk itu marilah kita membacakan ikrar janji ya. Ikrar janji kerahasiaan. Mau? Oke, mau saya bacakan ya? Oke, kita berdiri dulu. Ikuti saya ya. Saya ingin menyatakan bahwa saya sanggup menerima menyimpan segala data atau keterangan yang tidak boleh, tidak layak
karena kita ini sudah menjadi kelompok yang tetap menjaga rahasia tersebut. Jadi dalam menggunakan waktu ke depan nanti kita menggunakan dalam waktu 40 menit. Jadi sebentar ini sampai jam 10 ya. Sekarang jam 9 jam 9, jadi sebentar nanti jam 9.40 baru kita menyelesaikan kegiatan ini ya. Jadi jadi waktu ke depan kita gunakan hanya 1 jam mata pelajaran ya, dalam waktu 40 menit ya. Jadi kita akan melaksanakan kegiatan ini sampai jam 9.40 ya. Oke, untuk lebih mengakrabkan kita atau kalian, saya minta kita memperkenalkan diri dulu ya, boleh? Boleh. Memperkenalkan di sini, ini saya minta memperkenalkan secara berantai. Tahu itu berantai? Tahu. Oke, contoh. Saya akan memperkenalkan, kemudian kalian akan melanjutkan ya. Oke, baiklah, kita akan memperkenalkan perkenalan berantai, yaitu nama saya Sulastri Tomayahu. Di sebelah kiri saya ada Listabella Hilita dan di sebelah kanan saya Dewi Flora Abdul. Di sebelah kiri saya ada Ibu Sulastri Tomayahu. Di sebelah kanan saya Abdurrahman Ukai. Di sebelah kiri saya ada Dewi Flora Abdul. Di sebelah kanan saya Sri Nur Abudi, dan di sebelah kiri saya ada Abdurrahman Ukai, dan di sebelah kanan saya ada Amelia Ibrahim, dan di sebelah kiri saya ada Sri Nur Abudi, dan di sebelah kanan saya ada Fatma Tamu. Di sebelah kiri saya Amelia Ibrahim, dan di sebelah kanan ada Puspita Yahimo, dan di sebelah kiri saya ada Fatma Tamu, dan di sebelah kanan saya Nurfita Ibrahim. Di sebelah kiri saya ada Puspita Yahimo, dan di sebelah kanan saya Amelia Ibrahim. Di sebelah kiri saya ada Nurfita Ibrahim, dan di sebelah kanan saya ada Puspita Panigoro. Di sebelah kiri saya Amelia Yahimo, di sebelah kanan saya nama saya Listabella Hilita. Di sebelah kanan saya ada Ibu Sulastri Tomayahu, dan di sebelah kiri Ibu Sulastri Tomayahu ada Dewi Flora Abdul. Di sebelah Dewi Flora Abdul ada Abdurrahman Ukai, dan di sebelah Abdurrahman Ukai ada Sri Nur Abudi. Di sebelah Sri Nur Abudi ada Amelia Ibrahim. Di sebelah Amelia Ibrahim ada Fatma Tamu. Di sebelah Fatma Tamu ada Puspita Ibrahimo. Di sebelah Puspita Ibrahimo ada Nurfita Ibrahim. Di sebelah Nurfita Ibrahim ada Amelia Ibrahim. Di sebelah Amelia Ibrahim ada Puspita Panigoro. Oke. Kira-kira siapa yang antara kalian yang paling hebat? Listabella, karena dia sudah mengungkapkan nama-nama temannya di dalam kelompok ya. Jadi berikan aplaus untuk dia. Jadi kita sudah mengenal antara satu sama lain. Jadi kita harus mengenal lebih dalam lagi dalam penyelesaian masalah di dalam dinamika kelompok ini ya. Jadi ketika ada teman-teman ya atau adik-adik sekalian yang akan mengungkapkan masalahnya, kita harus saling membantu dan saling memberikan saran, saling menyelesaikan masalahnya di dalam kelompok ini ya. Oke, jadi ada yang bisa mengungkapkan masalahnya? Ada, ayo silakan dari sini. Oke, untuk menegangkan otot-otot kita, ada baiknya kita bermain jazz dulu ya. Nah, bermain jazz di sini, ini saya ada tips supaya otot-otot kita itu lebih rileks ya, Jadi saya minta untuk anak-anakku sekalian bisa duduk setengah lingkaran ya, atau duduk seperti ini, buat seperti ini terus. Ayo
Oke, sudah rapi, bagus. Jadi sebentar nanti kalau saya sebutkan petir, misalnya saya akan menyebutkan petir, nanti kalian jangan sakiti itu, jangan sampai sakit ya, jangan kasih, maksudnya yang biasa saja supaya bisa merelaks dan jangan bermain ya. Oke, contoh ya, contoh petir. Bisa ada ya. Oke, bisa mulai. Oke, silakan. Saya minum ya. Jangan seperti itu. Itu contoh yang tidak baik. Ayo, biasa saja, tapi jangan terlalu sakit, kasihan teman-teman lain ya. Oke, saya hitung ya. 3, 2, 1, petir. Oke, guntur. Petir. Guntur. Oke, bagaimana? Oke, silakan. Petir. Ayo petir. Petir. Guntur. Oke, luar biasa sekali. Sudah cukup ya? Bagaimana? Keren enggak? Silakan kembali seperti semula. Saya punya games lagi untuk menguji konsentrasi ya. Bisa? Bisa. Untuk menguji konsentrasi kalian, saya punya games satu saja. Oke, gamesnya tujuannya untuk menguji konsentrasi kalian. Ya, bisa? Bisa. Jadi gamesnya kita bisa bermain ayam-ayam bebek. Boleh. Ayam. Kalau bebek, itu bisa? Bisa. Oke, bisa? Bisa. Kalau putar, bisa saja berdiri. Bagaimana? Bagaimana? Iya. Berputar. Iya. Oke. 1, 2, 3. Ayam, 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 bebek. Bebek, 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 ayam. Ayam berpatok bebek, bebek berpatok ayam. Ayam bebek, patok-patokan. Ayam, ayam, ayam. Oke, sudah cukup. Tidak. Sudah? Tidak. Oke, jadi untuk selanjutnya kenapa ya? Untuk selanjutnya kalian apakah sudah siap menerima kegiatan yang saya berikan? Siap. Oke, jadi saya akan mengulangi kembali bahwa kegiatan konseling kelompok ini yaitu bantuan yang diberikan kepada konseli agar bisa menyelesaikan masalahnya dalam kelompok ya. Jadi kalian akan mengungkapkan masalahnya sesuai dengan kondisi kalian ya. Bisa saya berikan contoh ya, dari misalnya saya ya, dari saya sudah siap kalian? Sudah siap. Jadi dari saya punya masalahnya saya sekarang sulit membagi waktu belajar dan sulit membagi waktu aktivitas di rumah dengan di sekolah ya. Ada yang bisa membantu saya?
Oke, anak-anakku sekalian, jadi pada kegiatan ini kalian harus siap mengungkapkan masalahnya. Jadi semua anggota kelompok ini harus bisa mengungkapkannya sesuai dengan masalah yang dialami. Ya, dari saya dulu ya. Jadi masalah saya mempunyai masalah. Masalah saya itu saya sulit mengatur waktu belajar di rumah maupun di sekolah. Nah, yang kedua, saya pun sulit mengatur waktu dengan keluarga karena terlalu banyak aktivitas saya. Nah, ayo siapa yang mau mengungkapkan masalahnya? Ayo silakan. Saya juga punya masalah, Bu, karena saya sering bermain handphone. Ya. Terus? Itu saja ya. Dan saya juga lupa waktu dalam belajar. Oke. Berarti dia sering bermain handphone ya. Yang berikut ada lagi? Saya selalu dimarahin mama saya karena terlalu banyak main handphone. Terlalu banyak bermain handphone sehingga orang tuanya marah ya. Oke, yang ini Mengapa saya lebih suka belajar di handphone daripada di buku? oke. Ayo lanjut. Saya punya masalah. Mengapa kalau saat saya bermain handphone mata saya terasa sakit dan perih dan mata saya kayak kabur gitu, Bu. Iya, begitu ya, Puspita. Berarti dari awal ini sudah 4 orang. Ini masih masalahnya tentang handphone ya? Oke, silakan lanjutkan, Dek. Ayo. Pendapat saya seperti Novita Ibrahim, mata saya juga selalu perih ataupun sakit. Berarti masalahnya Puspita hampir sama juga ya dengan Norvita. Mengalami masalah yang sama karena handphone dia sakit mata. Oke, silakan lanjut. Masalah saya tidak bisa mengatasi saya sendiri karena mama saya sering marah-marah di rumah. Iya, marah-marah ya. Ya. Oke. Lagi-lagi masalahnya seperti tadi, hampir sama semua ya. Ayo, silakan. Masalah saya seperti kamu karena saya sering dimarahi orang tua karena sering bermain handphone. Oke. Silakan. Ini Masalah sering saya- bermain handphone juga. Ayo, silakan. Masalah saya ibu karena orang tua saya selalu keras sama saya. Selalu keras ya. Iya. Oke, terima kasih. Silakan lanjutkan. Jawaban saya seperti Nur Abudi. Seperti sependapat dengan Sri Nur Abudi ya? Masalah si Abdul Rahman Ukay. Oke, silakan. Masalah saya, Bu, saya tidak memiliki handphone. Bagaimana caranya saya untuk belajar? Tidak memiliki handphone ya? Iya. Oke, jadi semua anggota kelompok sudah mengungkapkan masalahnya. Jadi di antara adik-adik sekalian, yang paling rumit masalahnya, masalah siapa ya? Yang paling rumit? Dewi Flora. Iya. Ya, Dewi Flora. Flora. Sama siapa? Dewi Flora. Masalahnya Dewi Flora sama masalahnya Vita Ibrahim ya. Ya. Jadi kedua topik ini bisa kita angkat dulu terlebih dahulu ya. Jadi masalah kalian nanti setelah diatasi masalah mereka. Jadi yang pertama kita angkat yaitu masalah Vita Ibrahim, yaitu masalahnya mungkin dia sering menggunakan handphone terlalu lama, jadi matanya itu agak sakit atau perih, sehingga dia kalau melihat
matanya agak kabur ya, itu hampir sama dengan masalahnya Puspita ya, Puspita Diahimo ya. Oke, sepakat masalahnya dia yang kita harus atasi dulu? Sepakat. Oke, jadi masalahnya Nurvita ada yang bisa mengungkapkan, ada yang berpendapat bisa mengatasi masalah dia? Ada? Oke, dari masalah yang diungkapkan kalian tadi itu kita angkat masalah Nurvita Ibrahim ya. Jadi masalahnya dia ini sering bermain HP atau sering di depan HP sehingga matanya terlalu sakit sampai kelihatan kabur ya, perih. Nah, jadi siapa di antara kalian yang bisa mengungkapkan pendapatnya untuk mengatasi masalah Nurvita? Ayo silakan. Ya, Nurvita jangan terlalu bermain HP karena radiasi HP itu akan langsung ke dalam matanya Nurvita. Oh begitu, bagaimana teman-teman lain? Setuju dengan pendapatnya? Setuju. Oke, ada lagi? Ya, Oke, silakan. Nurvita jangan terlalu banyak main handphone. Jangan terlalu banyak main handphone ya. Ada lagi? Ada lagi? Sudah tidak ada ya? Oke, jadi matanya itu terlalu sakit atau perih. Ini ada saran dari teman-teman, jangan terlalu banyak bermain handphone. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut itu sebaiknya kalau misalnya kita berhadapan dengan handphone atau gadget lainnya, laptop atau handphone itu kita batasi saja waktunya ya. Kita batasi waktu. Kenapa kita harus batasi waktu? Itu hanya sampai 20 menit saja dulu ya. Hanya 20 menit saja. Kemudian setelah 20 menit kalian harus bisa melihat objek yang jauh. Misalnya ada pemandangan apa di sana. Kita harus melihat pemandangan yang jauh supaya matanya Nurvita dengan matanya Puspita itu tidak terlalu tidak berdampak ke radiasi HP. Nah, dengan radiasi tersebut kalian harus ketahui bahwa itu akan merusak mata ya. Nah, sehingga matanya itu menjadi minus, menjadi padahal masih muda ya. Jadi untuk adik-adik sekalian di sini sebagian besar punya masalah tentang handphone, jadi batasi ya. Silakan menggunakan handphone dengan dengan sedikit waktu, tetapi harus punya penggunaan waktu yang tepat untuk penggunaan handphone tersebut atau gadget lainnya ya. Nah, sekarang itu bagaimana Puspita dengan Nurvita? Bagaimana dengan masalahnya? Apakah puas dengan jawabannya? Puas. Oke, sekarang masalah yang kedua yaitu yang kita angkat itu masalah Flora. Nah, masalah Dewi Flora ini tadi kesulitan membeli handphone ya. Nah, dia kesulitan membeli handphone. Sementara sekarang sulit belajar kalau tidak pakai handphone ya. Nah, ada yang bisa membantu? Masalahnya? Silakan. Kira-kira ada tips apa supaya Dewi Flora ini bisa membeli handphone secepatnya? Ayo, silakan. Oke, kita angkat masalah yang kedua yaitu masalah Dewi Flora ya.
Oke, masalah Dewi Flora ini dia kesulitan bagaimana caranya membeli handphone ya. Sementara sekarang ini masa pandemi itu handphone sangat penting untuk dimiliki ya. Sangat penting untuk kita miliki. Jadi bagaimana, ada yang bisa memberikan pendapat tentang Dewi Flora? Saya Bu. Oke, silakan. Dewi Flora rajin menabung agar bisa membeli handphone. Oke, Dewi Flora sarannya Nurvita harus rajin menabung agar bisa membeli handphone. Oke, ada lagi? Saya Oke, silakan. Dewi Flora rajin menabung dan hemat uang jajannya. Oke, Dewi Flora harus menghemat uang jajannya. Oke, ada lagi? Ya Bu, Oke, silakan. saya rasa Dewi Flora itu rajin kok, karena dia bukan juga di sekolah dia belajar, tapi di rumah juga dia menjual makanan yang dijual. Oh, berarti Dewi Flora ini selain dia sekolah dia berjualan di rumah ya? Ya. Oh, iya, betul Dewi Flora. Oh, bagus sekali ya. Ya. Selain dia sekolah dia bisa jualan ya? Ya. Jual makanan apa saja? Nasi kuning, nasi goreng. Dan tahu isi goreng. Iya, saya baru tahu ya. Ya. Ada teman kita yang rajin. Selain dia sekolah dia kasihan. Bagus sekali dia kasihan memiliki usaha di rumah. Alhamdulillah ya. Jadi hanya saja dia belum mampu bagaimana sih cara menabung dengan baik, cara menghemat. Jadi ada lagi? Ada lagi? Ada lagi? Sudah tidak ada ya? Oke, jadi saya simpulkan bahwa jawaban adik-adik sekalian itu disarankan untuk Dewi Flora harus bisa rajin menabung, kemudian menghemat waktu, menghemat uang jajan, sehingga Dewi Flora akan bisa beli HP ketika uang tersebut akan terkumpul dengan banyak ya. Insya Allah, amin. Jadi saya lihat waktunya sudah menunjukkan pukul 9.40. Jadi untuk adik-adik sekalian, untuk masalah yang lain itu nanti diselesaikan pada besok hari ya. Besok hari jam yang sama. Jadi bisa? Oke, jadi untuk sekarang saya mau tanyakan, untuk dari awal sampai sekarang kira-kira kalian bagaimana perasaan kalian ketika mengikuti kegiatan ini? Ayo, bagaimana perasaan kalian? Apakah kalian senang, bosan, mendapatkan hal yang baru? Kalian mendapatkan hal-hal baru ya? Ya. Apa lagi? Ayo silakan, tidak apa-apa. Ungkapkan saja. Apa? Mendapatkan bisa belajar bersama. teman, mendapatkan Oke, jadi kita masuk pada kegiatan selanjutnya. Jadi saya mau tanya, kira-kira pengalaman baru apa yang diperoleh setelah mengikuti kegiatan ini? Ada yang bisa mengungkapkan? Saya Bu, Oke, silakan. mendapatkan hal baru. Iya, pengalaman mendapatkan hal baru itu seperti apa? Materi-materi yang belum dipahami. Oke, silakan. Ada lagi? Ayo, silakan. Oke, baiklah. Jadi saya akan bertanya. Di kegiatan ini saya akan tanyakan bagaimana pengalaman baru apakah yang kalian peroleh setelah mengikuti kegiatan ini. Ayo, silakan. saya. Oke,
konseling juga dapat menyenangkan kita. Terus dan rileks. Bisa merelekskan ya. Ya, Itu pengalaman baru. Ada lagi? Ada lagi? Tidak ada. Kita silakan. Ada lagi? Pengalaman baru apa? kalau ibu bani. Oke, jadi pengalaman baru apa yang diperoleh setelah mengikuti kegiatan ini? Ada yang bisa mengungkapkan? Saya Bu, Oke, silakan. saya baru tahu IDK itu ada ikrar kerahasiaan. Oke. Ada lagi? Saya Bu, Oke, silakan. bisa merilekskan pikiran. Oke, BK ini bisa merilekskan pikiran ya. Ada lagi? Saya Bu, Oke. kita bisa sehingga kita bisa membuka pikiran kita. Ada lagi? Saya Oke, silakan. sehingga kita bisa membuka pikiran kita. Apa lagi? Membuka pikiran. Oh, berarti BK ini menurut Lisa dapat membuka pikirannya ya. Membuka pikiran yang tersembunyi. Misalnya ada masalah-masalah apa, dia bisa mengungkapkan masalahnya di dalam kelompok ini. Ya. Nah, pertanyaan saya yang berikut, coba bagaimana perasaan Anda ketika mengikuti kegiatan ini? Senang, Luar biasa. Ada lagi? menyenangkan. Oke, menyenangkan ya. Oke, terima kasih. Ada lagi? Sudah tidak ada? Tidak ada. Oke, jadi anak-anakku, ya, ternyata kalian senang ya dalam menerima kegiatan konseling ini dengan bersama saya. Nah, jadi sebelum saya menutup kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan agama kita, agama dan kepercayaan kita masing-masing, agar kegiatan yang kita ikuti hari ini dapat bermanfaat ya. Oke, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, jadi untuk selanjutnya anak-anakku sekalian, semangat ya. Iya, semangat ya. Insya Allah diberikan umur panjang, kesehatan, agar kita bisa melanjutkan kegiatan konseling kelompok pada besok hari ya. Nah, untuk karena yang tadi hanya berapa orang saja yang bisa teratasi, yang lainnya nanti kita lanjutkan ya. Jadi lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. BK, Yes, yes, yes. BK, Yes,